Uganda sebuah negara landlocked yang terletak di jantung benua Afrika. Nama Uganda sendiri berasal dari kerajaan Buganda yang dulunya menguasai sebagian besar wilayah selatan negara ini termasuk ibu kota Kampala sekarang. Buganda punya sejarah yang bergejolak tapi juga terkenal dengan penduduknya yang ramah banget dan banyak banget keunikan khas. Bayangkan saja di negara ini perilaku homoseksual bisa dihukum mati, poligami itu legal dan turis, bahkan bisa terancam nyawanya karena kuda Nil. Sekarang yuk kita selami 22 fakta paling aneh tentang Uganda. Tradisi tes keperawanan calon pengantin suku Banyankole. Menurut tradisi suku Banyankole di Uganda Barat, daya saat seorang gadis mau menikah bibi dari pihak pengantin wanita punya peran penting buat mastiin pernikahan pasangan muda ini lancar. Yang unik, bibi itu punya tugas buat ngecek apakah keponakannya masih perawan atau enggak. Kadang sesuai permintaan pihak laki-laki bibi ini bahkan harus nginep semalaman sama calon pengantin pria di malam sebelum pernikahan buat ngecek kejantanan dan keperawanannya. Di beberapa daerah dengan tradisi bibi-bibi yang kuat ini, mereka bahkan ngawasi atau ngedengerin aktivitas di malam pertama pengantin, biar semuanya berjalan sesuai keinginan. Karena hal ini, gadis-gadis dari suku Banyankole udah disiapin buat kehidupan pernikahan dari usia 8 tahun. Beda sama dulu, gadis-gadis nggak dibolehin lari-lari di luar sama teman-temannya lagi. Orang tua bakal ngejaga anak perempuannya di rumah, maksa makan bubur, millet daging sapi dan susu sapi, biar berat badannya naik. Soalnya, suku ini percaya kalau gemuk itu cantik. Gimana menurutmu tradisi unik suku ini? Jangan ragu buat bagiin pendapatmu ya. Poligami itu legal di Uganda. Sulit dipercaya, tapi di Uganda poligami itu legal ngizinin seorang pria buat nikah sama beberapa wanita sekaligus. Diperkirakan sekitar 8% wanita dan 7% pria di Uganda ada dalam hubungan poligami. Dalam struktur keluarga di Uganda, pria biasanya punya kekuasaan lebih besar dan orang yang paling tua dihormati banget. Tujuan utama menikah adalah punya anak dan pernikahan dianggap janji seumur hidup. Jadi perceraian itu jarang banget terjadi. Di negara ini ada seorang pria bernama Musa Hasahya Kasera. Saat ini dia udah 68 tahun, ayah dari 202 anak dan 78 cucu. Dia punya sampai 12 istri dan semuanya lagi pakai alat kontrasepsi. Dia bahkan nggak inget semua nama anak dan cucunya, bahkan beberapa nama istrinya pun lupa. Uganda terapkan hukuman mati untuk homoseksualitas. Pada tanggal 21 Maret 2023, 387 dari total 389 anggota parlemen Uganda ngasih suara setuju buat rancangan undang-undang anti-homoseksualitas yang ketat. Menurut undang-undang ini, hubungan sesama jenis, tindakan promosi perekrutan, atau pendanaan homoseksualitas bisa dihukum penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Presiden Uganda percaya kalau Barat lagi nyoba maksain perilaku menyimpang ke negara lain. Cuman di bulan Februari tahun yang sama, udah lebih dari 110 anggota komunitas LGBT ditangkap di Uganda. Gimana menurutmu undang-undang ini? Yuk bagiin pendapatmu di kolom komentar. Rencana melarang wanita Uganda memakai rok mini. Menteri Etika dan Pemuda Uganda percaya kalau perempuan pakai rok mini itu ngalihin perhatian pengemudi dan nyebabin kecelakaan lalu lintas, jadi dia ngedukung larangan pakaian semacam itu. Pakai rok mini dianggap perilaku nggak pantas dan bisa dihukum menurut hukum Uganda. Menteri bahkan nganggep pakai rok mini hampir sama kayak telanjang. Awal tahun ini, Universitas Makerere di Kampala udah ngumumin aturan berpakaian buat mahasiswi, tapi sampai sekarang undang-undang larangan rok mini atau celana ketat di seluruh negara belum diberlakukan. Nama tidak resmi Uganda Republik Matoke. Saat kamu jalan-jalan di Uganda, matoke adalah makanan lokal paling populer yang bakal kamu temuin. Matoke itu makanan dari pisang dan orang Uganda bangga banget sama makanan ini.
Makanya pernah ada masanya gambar matoke dicetak di uang kertas Uganda. Buat orang asing rasa matoke mungkin agak hambar dan bakal lebih enak kalau dimakan bareng saus. Tapi di Uganda matoke dianggap makanan paling enak. Faktanya banyak orang mungkin bilang minggu lalu saya nggak makan apa-apa. Ini bukan berarti mereka beneran nggak makan sama sekali, tapi minggu lalu mereka makan makanan lain selain matoke. Tantangan akses air bersih di Uganda. Selama puluhan tahun, saat ini cuma sekitar 50% populasi Uganda yang bisa mengakses air bersih dan banyak daerah ngadepin masalah kekurangan air minum. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya infrastruktur. Banyak daerah pedesaan nggak punya sumber air bersih maksa penduduk buat ngambil air dari sungai danau sumur ini berisiko ngalamin paparan bakteri atau zat pencemar lain. Selain itu, banyak komunitas yang kurang sumber daya buat ngejaga sistem pasokan air yang ada nyebabin peningkatan penyakit yang ditularkan melalui air kayak kolera diare, tipes, dan disentri. Tapi, penyakit paling berbahaya di Uganda adalah malaria. Penyakit ini ditularkan oleh nyamuk nginfeksi 95% seluruh negara dan ngerenggut nyawa lebih dari 20.000 orang Uganda setiap tahunnya. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Saat berkunjung ke Uganda, kalau kamu pergi lihat simpanse mutlak, jangan motret pakai flash. Simpanse nggak suka ini dan bisa bereaksi agresif. Selain itu, kamu harus jaga jarak minimal 7 meter dari hewan liar biar mereka ngerasa nyaman dan nyegah penularan penyakit dari manusia ke hewan. Buat nyegah diserang kuda Nil atau buaya, jangan berenang di danau atau sungai. Bahaya lain adalah penyakit skistosomiasis, penyakit parasit yang bisa kamu dapat kalau berenang di danau atau sungai. Pas ngunjungin desa atau daerah pedesaan, jangan motret penduduk lokal tanpa izin mereka. Hindari ciuman di tempat umum karena perilaku ini bisa dianggap nggak bermoral oleh beberapa orang Uganda. Nggak disarankan pakai taksi motor yang disebut boda-boda karena mereka cukup berbahaya. Secara umum, tingkat kecelakaan lalu lintas di Uganda itu tinggi banget, jadi paling aman ya ngindarin nyetir sendiri. Buat ngindarin sakit perut, jangan minum minuman kemasan dan harus hati-hati kalau makan makanan jalanan atau makanan lokal karena tingkat kebersihannya mungkin nggak terjamin. Hindari makan makanan yang belum matang. Selain itu, prinsip umum adalah jangan keluar malam kalau nggak ada orang lokal yang nemenin dan jangan pamer uang. Karena di Uganda banyak kasus malaria turis disaranin minum obat pencegah. Uganda salah satu negara dengan populasi termuda di dunia dengan usia rata-rata 17 tahun. Saat ini sekitar 80% populasi Uganda usianya di bawah 30 tahun. Selain itu, populasi Uganda naik 3% setiap tahun, setara 1.200.000 orang per tahun. Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita adalah 5. Anak ini angka yang besar banget dibanding Korea Selatan, negara dengan rata-rata anak per wanita terendah di dunia, yaitu 0,8. Keanekaragaman satwa liar Uganda. Uganda adalah habitat bagi banyak spesies hewan, terutama terkenal dengan burung ikonik negara Grey-crowned Crane. Burung ini muncul di bendera nasional dan lambang negara Uganda dengan warna bulu hitam kuning dan merah yang cocok banget sama 6 garis warna di bendera Uganda. Selain itu, Uganda juga jadi rumah bagi sekitar 5.000 simpanse hewan yang secara genetik paling dekat sama manusia, mirip sampai 98%. Kuda Nil bisa ditemuin di taman nasional yang punya sungai atau danau, misalnya Taman Nasional Queen Elizabeth dan Taman Nasional Murchison Falls. Meskipun herbivora kuda Nil adalah hewan paling berbahaya di Afrika, ngebunuh sekitar 500 orang setiap tahunnya. Uganda juga punya sekitar 5.000 gajah. Faktor utama yang ngancam kelangsungan hidup mereka adalah hilangnya habitat dan perburuan gading. Saat ini jumlah gajah di seluruh dunia cuma sekitar 450.000. Ekor jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Badak hitam sekarang udah punah di alam liar dan cuma bisa ditemuin di suaka margasatwa pribadi.
Ini karena perburuan liar dan hilangnya habitat di tahun 1980. Selain itu, Uganda juga jadi rumah bagi banyak hewan lain kayak badak putih utara kerbau Afrika, buaya Nil singa macan tutul, dan sebagainya. Gimana menurutmu keanekaragaman satwa liar di negara ini? Yuk bagiin pendapatmu di kolom komentar. Pakaian tradisional Uganda. Pakaian tradisional pria Uganda disebut kanzu. Ini semacam jubah panjang berwarna putih atau krem panjangnya sampai mata kaki atau lantai dibawa oleh pedagang Arab ke Uganda. Setelah Raja Sekabakasuna dari Buganda memakainya kanzu jadi pakaian resmi pria Buganda. Sementara itu, pakaian tradisional wanita di Uganda Tengah dan Timur adalah gomesi. Ini gaun panjang yang warna-warni dengan bahu besar dan sabuk yang dililitin di pinggang. Awalnya gaun ini dipakai oleh orang Buganda, tapi sekarang dipakai oleh banyak suku lain di Uganda. Kebanyakan gomesi terbuat dari sutra atau katun dan cuma dipakai di acara-acara spesial kayak pemakaman atau pernikahan. Orang Uganda itu ramah banget. Kalau kamu pernah ngunjungin Uganda, kamu bakal ngelihat penduduk lokalnya ramah banget. Jangan ragu buat ngobrol sama mereka. Orang Uganda mungkin punya pandangan yang nggak terduga tentang orang Barat. Beberapa orang Uganda nganggap turis atau orang asing itu kayak ini dipengaruhi oleh sejarah kolonial film atau cerita dari mulut ke mulut. Di Uganda, hubungan antar manusia, keluarga, dan gereja sangat dihargai. Orang yang lebih tua sangat dihormati dan kebijaksanaan serta nasihat mereka sangat dihargai. Kamu pernah ngunjungin negara ini atau berinteraksi sama orang Uganda? Jangan ragu buat bagiin pengalaman dan pikiranmu di kolom komentar ya. Uganda adalah salah satu dari 30 negara termiskin di dunia. Sekitar 40% populasi Uganda hidup di bawah garis kemiskinan dan kemiskinan ekstrem khususnya parah di daerah pedesaan. Sekitar 41% orang Uganda hidup dengan kurang dari $1 per hari ini dianggap kemiskinan ekstrem. Negara ini kurang infrastruktur dan kekurangan air serta pangan juga sering terjadi. Salah satu penyebab utama kemiskinan adalah pendidikan. Banyak anak-anak terutama di daerah pedesaan nggak dapat akses pendidikan berkualitas, bikin mereka susah keluar dari lingkaran kemiskinan. Mereka lahir miskin dan kekurangan sumber daya buat nyiptain kekayaan. Faktanya, Uganda adalah salah satu negara dengan tingkat buta huruf tertinggi di dunia dan cuma 50% remaja yang nyelesain pendidikan dasar. Banyak sekolah kurang alat belajar dasar kayak air bersih, listrik, buku komputer, dan proyektor. Selain itu, ada juga masalah kekurangan guru terlatih dan jumlah siswa di satu kelas yang terlalu banyak. Berperahu di Sungai Uganda bisa berbahaya. Di Uganda, aktivitas yang berhubungan sama sungai atau danau bisa berbahaya banget karena serangan kuda Nil dan buaya. Kuda Nil yang hidup di sekitar Danau Victoria ngebunuh puluhan orang setiap tahun, terutama para nelayan yang sering diserang pas keluar ke danau karena dianggap melanggar wilayah mereka. Kuda Nil bisa berenang sejauh 500 km di sepanjang sungai dan danau kecil. Mereka adalah mamalia liar paling berbahaya di Afrika, nyebabin sekitar 500 kematian setiap tahun. Meskipun nggak makan daging, manusia mereka nyerang hewan apapun yang masuk wilayah mereka. Karena mereka ngabisin sebagian besar waktu ngumpet di bawah air, banyak orang sering nggak ngelihat dan ngedeketin mereka. Serangan pas lagi berperahu juga sering terjadi. Kuda Nil bisa ngebalikin perahu, ngegigit, nginjek, atau nenggelemin orang. Ada juga kasus serangan buaya. Salah satu insiden terkenalnya adalah buaya bernama Osama, yang konon udah ngebunuh sekitar 80 orang di desa Luganga. Dari tahun 1991 sampai tahun 2005, Uganda adalah salah satu negara terbaik untuk mengamati gorila. Kamu bisa ngelihat gorila di 2 tempat di Uganda. Taman Nasional Bwindi Impenetrable dan Taman Nasional Megahinga Gorilla. Keduanya hutan purba lebat yang terletak di barat daya.
Primata ini sangat sosial dan hidup dalam kelompok yang harmonis dan stabil. Meskipun jauh lebih kuat dari manusia gorila gunung, itu pemalu banget dan takut serangga reptil, bahkan nyoba ngindarin hujan kayak manusia. Penyebab utama mereka terancam punah adalah perburuan liar. Mereka bisa nyangkut di perangkap yang dipasang buat hewan lain dan mati, atau kadang diburu buat diambil kepala tangan dan kakinya. Anak gorila ditangkap buat dijual ke kebun binatang peneliti atau individu kaya buat jadi peliharaan. Pas anak gorila ditangkap gorila lain bisa ngambil risiko nyawa buat ngelawan. Di masa lalu, anak gorila bisa dijual sampai $40.000. Sekarang perburuan liar di Uganda udah berkurang dibanding dulu, tapi masih jadi ancaman nyata buat spesies ini. Faktanya, di tahun 2020, gorila jantan 25 tahun bernama Rafiki dibunuh oleh pemburu liar. Uganda adalah salah satu dari 10 negara yang dilewati Sungai Nil. Danau Victoria pertama kali ditemuin oleh penjelajah Inggris, John Hanning Speke, tahun 1858, pas dia bareng temannya Richard Francis Burton ngejelajahin Afrika Tengah. Dia ngasih nama danau ini, Danau Victoria, percaya kalau ini sumber Sungai Nil. Danau ini luasnya sekitar 70.000 km persegi, panjangnya sekitar 370 km, dan panjang garis pantainya 3.380 km. Ini danau air tawar terbesar kedua di dunia, cuma kalah dari Danau Superior di Amerika Utara. Meskipun ukurannya gede banget, danau ini nggak terlalu dalam dengan kedalaman rata-rata sekitar 40 meter dan titik terdalam cuma 83 meter. Danau ini punya lebih dari 1.000 pulau, diantaranya Pulau Ngamba yang jadi suaka simpanse. Pulau berpenghuni terbesar adalah Ukrewe dengan populasi sekitar 345.000 orang. Pulau Migingo di Kenya adalah salah satu daerah paling padat penduduk di dunia. Dan Pulau Dori terletak di timur Teluk adalah pulau terkenal dengan bebatuan berbentuk aneh. Pulau ini udah ada sekitar 300 tahun dan saat ini jadi rumah bagi banyak penduduk dari berbagai daerah. Lukisan gua di pulau ini adalah salah satu daya tarik wisata utamanya. Budaya kuliner Uganda yang menggoda selera. Kuliner Uganda ngedapetin banyak pengaruh berbeda nggak cuma dari budaya asli, tapi juga dari sejarah perdagangan dan migrasi. Sekitar 70% orang Uganda kerja di bidang pertanian dan bahan-bahan utamanya fokus pada hasil pertanian lokal kayak pisang singkong, berbagai jenis ubi ayam, dan jagung. Makanan khasnya adalah matoke, pisang kukus. Makanan populer lainnya adalah posho atau ugali, semacam bubur yang terbuat dari tepung millet atau tepung jagung, biasanya dimakan bareng kacang atau sayuran. Selain itu, luwombo adalah salah satu hidangan tradisional Uganda dibuat dari daging sapi ayam atau kambing yang dicampur saus kacang. Kadang ditambah jamur ikan kering atau daging asap. Semua bahan dibungkus daun pisang dan dikukus berjam-jam lalu dimakan bareng sayuran tumis atau pisang tumbuk kukus. Hidangan ini enak banget. Kuliner Uganda sering punya rasa pedas, pakai banyak rempah dan bumbu lokal kayak lada jahe, bawang putih. Makanan jalanan juga terkenal banget dengan hidangan kayak Rolex roti pipih, gulung telur, pisang goreng, chapati roti pipih ala India, dan sate yang populer banget. Dengar makanan ini, kamu jadi pengen nyoba atau udah pernah nyoba? Jangan ragu buat bagiin di kolom komentar ya. Mata air panas Kitagata terletak di Uganda bagian barat. Mata air panas Kitagata konon punya kemampuan menyembuhkan penyakit dan jadi tempat yang wajib dikunjungi kalau ke Uganda. Suhu mata air panas ini bisa mencapai 80 derajat Celcius dan di sekitarnya ada vegetasi yang subur serta gunung berbentuk kerucut nyiptain pemandangan yang indah banget. Suaka Marga Satwa, NTB. Suaka ini didirikan tahun 1951 dengan luas 51 km persegi. Di sini dilakuin kegiatan penyelamatan satwa liar yang terancam punah dan terus-menerus ngelaksanain program pendidikan biar masyarakat ikut serta ngelindungin lingkungan.
Awalnya suaka ini didirikan buat tempat perlindungan hewan yang disita dari perdagangan ilegal sakit terluka atau yatim piatu. Setelah itu, perannya diperluas ke kegiatan pendidikan dan interaksi sama masyarakat. Tarian tradisional populer orang Uganda. Tarian Bola dari suku Acholi di Uganda Utara adalah tarian perang yang terkenal. Tarian ini ditarikan oleh pria dan wanita yang lebih tua bersama-sama dalam lingkaran melambangkan pagar yang ngelilingin halaman kerajaan. Secara tradisional, tarian ini bisa berlangsung berjam-jam. Selain itu, ada juga tarian Baksimba yang asalnya dari istana kerajaan Buganda sering ditampilkan di pertemuan besar. Tarian ini terdiri dari 3 bagian utama. Bagian pertama, Nankasa, bagian kedua, Baksimba, dan bagian ketiga, Muogola. Kerajinan tangan dalam budaya Uganda. Seni menganyam keranjang adalah salah satu kerajinan tangan paling terkenal di Uganda. Khususnya, kerajinan tangan dari daun pisang diwariskan secara tradisional oleh para seniman lokal menghasilkan keranjang anyaman dengan berbagai ukuran bentuk dan warna yang unik. Seni dan kerajinan tangan punya peran sangat penting dalam budaya tradisional Uganda. Produk kerajinan tangan khas lainnya adalah kalung manik-manik dari kertas daur ulang. Penjualan kalung-kalung ini udah jadi sumber penghasilan yang signifikan buat banyak wanita. Destinasi wisata menarik di Uganda. Negara ini punya banyak banget destinasi menarik yang wajib banget kamu kunjungi. Di Bukit Kasubi di Kampala ada makam raja-raja kerajaan Buganda. Makam ini adalah tempat peristirahatan terakhir 4 raja terakhir Buganda, Mutesa, Ilas, Mwanga, Edua, Daudi, Chwadula, dan Mutesa lain dibangun tahun 1882 dengan total luas 26 hektar. Dikelilingi pagar jerami, tempat ini udah diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia sejak tahun 2001. Selain itu, di daerah Tororo, bagian timur, ada tempat wisata yang bisa didaki namanya Tororo Rock. Batu ini terletak 5 km tenggara dari pusat bisnis kota dan bisa dilihat dari seluruh Tororo. Ketinggian maksimumnya adalah 1483 meter. Di Bukit Kikaya di Kampala ada kuil Bahai pertama dan satu-satunya di Afrika sampai tahun 2021. Tempat keagamaan ini adalah tempat yang damai dan benar-benar terpisah dari hiruk-pikuk pusat kota, cocok banget buat turis yang pengen meditasi dan relaksasi. Istana Mengo di Kampala adalah monumen bersejarah kerajaan Buganda dan destinasi yang nggak boleh dilewatin. Turis nggak bisa masuk ke dalam istana, tapi bisa ngelihat halaman istana yang terawat rapi dan dengerin cerita sejarah tentang kerajaan Buganda. Di sini kamu juga bisa ngelihat terowongan tempat Idi Amin pernah nahan dan nyiksa tahanan politik. Di Taman Nasional Murchison Falls, kamu bisa ngelihat berbagai satwa liar kayak gajah, singa, kuda nil, buaya, dan sebagainya. Ini juga tempat air terjun Murchison yang megah di mana Sungai Nil jatuh 43 meter melalui ngarai sempit. Uganda Utara punya medan berbukit dengan Taman Nasional Gunung Elgon, tempat tinggal beberapa jenis monyet, kayak monyet vervet, berkerudung merah monyet, diadem guenon, dan gorila gunung yang udah disebutin tadi. Tempat ini jadi destinasi populer buat pendaki dan pengamat satwa liar. Sejarah Uganda. Pada abad 19 penjelajah Eropa mulai datang ke Uganda dan pada tahun 1894 negara ini dinyatakan sebagai protektorat Inggris. Selama masa kolonial, pemerintah Inggris ngelakuin reformasi administrasi dan pendidikan serta ngedorong perkembangan ekonomi, tapi ini juga diikuti konflik dan pemindahan paksa penduduk. Tahun 1962, Uganda merdeka dari Inggris dan Milton Obote jadi presiden pertama. Tapi setelah merdeka, masa jabatannya ngelihat peningkatan ketidakstabilan politik dan ekonomi. Tahun 1971, Jenderal Idi Amin Dada ngegulingin Obote lewat kudeta dan ngebangun rezim diktator brutal yang berlangsung sampai tahun 1979.
Selama pemerintahannya terjadi pengusiran massal, penduduk kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Setelah rezim Amin runtuh tahun 1979, Uganda mulai kembali stabil secara politik dan ekonomi. Tapi beberapa konflik masih ada. Saat ini, Uganda adalah negara berkembang dengan ekonomi yang terus tumbuh dan populasi yang sangat muda dan terus meningkat pesat. Jadi itu dia 22 fakta paling menarik tentang Uganda yang udah kita bahas bareng. Gimana perasaanmu setelah dengerin cerita-cerita ini? Kamu sendiri udah pernah jalan-jalan ke Uganda? Yuk bagiin pikiran dan pengalamanmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton.